Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 TI 20B akan memaparkan presentasi mata kuliah K3 dengan tema profil K3 sebuah perusahaan PT Honda Prospek Motor. Nah, berikut adalah anggota kelompok kami, yang mana pertama adalah saya sendiri, Dimas Julianto, yang kedua Muhammad Afif Yudian, yang kebetulan tidak berkenan hadir untuk presentasi hari ini. Yang ketiga ada Muhammad Rizky Oktavian, yang hadir pada presentasi hari ini. Keempat ada Fia Ramadhani, yang berkenan juga tidak hadir pada presentasi hari ini. Dan yang terakhir Abdur Rafi, yang terdapat kendala atau halangan untuk hadir pada presentasi hari ini. Lanjut. Materi pembahasan pada presentasi hari ini adalah yang pertama, kebijakan K3 perusahaan, yang kedua, kegiatan K3 yang dilakukan, yang ketiga, struktur organisasi, keempat, sarana yang disediakan, yang kelima, prestasi, yang keenam adalah SOP lini manajerial. Kebijakan K3 perusahaan. Penetapan organisasi mutu K3 dan lingkungan, yaitu dengan strukturisasi pimpinan perusahaan sebagai manajemen. Appointed. 2. Penyusunan kebijakan K3 yang diintegrasikan ke dalam kebijakan QEXS mutu K3 dan lingkungan yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan. Yang ketiga, adanya bentuk sosialisasi kebijakan kepada seluruh karyawan, tamu, dan kontraktor yang berkunjung ke perusahaan. Kebijakan K3 perusahaan PT Honda Prospek Motor. Filosofi: menghargai individu, menciptakan kewenangan untuk masyarakat secara menyeluruh dengan merealisasikan 3 kesenangan, yaitu yang pertama, kesenangan membeli, kesenangan menjual, dan kesenangan membuat. Prinsip perusahaan, di sini ada prinsip perusahaan dan kebijakan manajemen Honda, yaitu selalu melangkah dengan ambisi dan semangat muda, menghormati teori, mengembangkan ide-ide baru, dan menggunakan waktu secara efisien, menikmati pekerjaan dan mendorong adanya komunikasi terbuka, berupaya secara terus-menerus bagi sebuah alur kerja yang humoris, selalu sadar akan berharganya nilai penelitian dan kerja keras. Selanjutnya, kegiatan K3 yang dilakukan. Perusahaan wajib membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja P2K3 dengan memiliki tanggung jawab dan wewenang yang jelas dan melakukan pertemuan secara rutin anggota P2K3 sebagai bentuk komunikasi, partisipasi, dan konsultasi. Panitia P2K3 perusahaan dibentuk pertama kali pada 2 Desember 1999 dan diresmikan pada 28 Februari tahun 2000. Struktur organisasi mencantumkan pimpinan sebagai manajemen appointed dan ahli K3 umum sebagai sekretaris. Berikut adalah dokumentasi kegiatan pertemuan rutin anggota P2K3 pada PT Honda Prospek Motor. Selanjutnya,
Penyediaan kegiatan pelatihan dan seminar dalam upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja. Yaitu ada apa saja? Yang pertama di sini ada training pre-employment, yang kedua ada training refreshment, Kikenyochi, KY itu artinya Kikenyochi, training simulasi evakuasi, yang keempat ada training pengenalan SMK 3, training P3K, lisensi tes forklift, lisensi tes kren, training pemadam kebakaran, lisensi tes towing car, seminar kesehatan, dan yang terakhir safety reading. Berikut adalah dokumentasinya, ini sesuai urutan, ada training pre-employment, training simulasi, dan lain sebagainya, sampai safety reading. Oke, next. Aktivitas industrial hygiene di PT Honda Project Motor. Yaitu ada apa saja? Yang pertama ada pengontrolan bahan kimia berbahaya, aktivitas manajemen terhadap bahan kimia berbahaya yang dipakai maupun yang disimpan di area perusahaan. Nah, ini fotonya. Yang kedua ada penilaian ergonomi kerja. Aktivitas pengukuran dan penilaian terhadap bahaya ergonomi dari pekerjaan dengan postur janggal agar postur kerja menjadi lebih baik, benar, dan ergonomis saat melakukan pekerjaan. Yang ketiga, higien sanitasi lingkungan. Aktivitas pengontrolan terhadap sanitasi lingkungan. Yang keempat ada manajemen alat pelindung diri. Aktivitas pengontrolan terhadap alat pelindung diri yang digunakan di area kerja. Oke, manajemen alat pelindung diri, yaitu ada apa saja? Yang pertama, mencakup identifikasi dan mapping, yaitu bertugas melakukan identifikasi risiko bahaya lingkungan kerja beserta mapping. Kemudian yang selanjutnya, pengukuran dan analisa. Bertugas pengukuran lingkungan kerja dilakukan bersama pihak eksternal setiap 3 bulan sekali. Selain itu juga dilakukan pengukuran internal oleh perusahaan. 3. Manajemen risiko. Berdasarkan nilai pengukuran, dilakukan penilaian risiko berdasarkan hierarki pengendalian, yaitu eliminasi, substitusi, rekayasa, administratif, dan APD. Yang keempat, trial dan evaluasi. Melakukan trial atau percobaan pada APD yang telah dipilih yang kemudian dilakukan evaluasi kesesuaian dengan potensi bahaya di area kerja. Kelima, pengadaan APD. Jika hasil trial dan evaluasi dinyatakan oke, maka selanjutnya dilakukan pengadaan APD. Yang keenam, pembinaan dan sosialisasi. Untuk memastikan penggunaan APD secara baik dan benar, maka dilakukan pembinaan dan sosialisasi. Yang ketujuh, penggunaan dan penyimpanan. Penggunaan dan penyimpanan APD secara tepat akan meningkatkan lifetime APD sesuai dengan spesifikasi APD tersebut. Yang terakhir yaitu review berkelanjutan, memonitor secara berkelanjutan jika terdapat ketidaksesuaian akan dilakukan review. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Rizky Octavian. Silakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Dimas. Yang selanjutnya ada struktur organisasi. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dibagi menjadi 2. Elemen SMK 3 dan klausul PAS 99/2006. Elemen SMK 3 PP nomor 50 tahun 2012 merupakan peraturan pemerintah Republik Indonesia tentang sistem manajemen K3 yang harus dipenuhi. Pertama, pembangunan dan pembinaan komitmen. Kedua, pembuatan dan pendokumentasian rencana K3. 3. Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak. 4. Pengendalian dokumen. 5. Pembelian dan pengendalian produk. 6. Bekerja berdasarkan SMK 3
7. Standar pemantauan. 8. Pelaporan dan perbaikan kekurangan. 9. Pengelolaan material dan perpindahannya. 10. Pengumpulan dan penggunaan data. 11. Pemeriksaan SMK 3. Dan yang terakhir, pengembangan keterampilan dan kemampuan. Total ada 166 kriteria. Dengan adanya perubahan peraturan dari Permenaker tahun nomor 5 tahun 1996 menjadi PP nomor 50 tahun 2012 yang diundangkan pada April 2012, perusahaan telah melakukan audit resertifikasi SMK K3 pada bulan Oktober 2013. Kemudian ada klausul PAS 99 2006, Integration System for OHSAS 18001, ISO 9001, dan ISO 14001. Merupakan standar internasional tentang sistem manajemen K3 yang bersinergi dengan ISO dan bersifat voluntary atau sukarela. Selanjutnya, penyediaan tenaga kerja yang kompeten dalam menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nomor 1, ahli K3 umum berjumlah 8 orang. 2. Internal auditor SMK 3 bersertifikasi Kemenaker Trans 1 orang. Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran tingkat ahli madya atau klasta 1 orang. Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran tingkat ahli madya atau kelas B 3 orang. Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran tingkat ahli madya atau kelas C 8 orang. Dokter Hiperkes 2 orang. Hiperkes paramedis 9 orang. Petugas P3K sertifikasi Kemenaker Trans 51 orang. K3 teknisi listrik 3 orang. Operator dan petugas pesawat angkut forklift 236 orang, crane 110 orang, handlift 7 orang, manlift 4 orang, lift 10 orang, towing car 25 orang, jurulas 2 orang, K3 teknisi boiler 1 orang, dan pemadam kebakaran internal PT HPM 1.801 orang. Prestasi perusahaan. Pencapaian pemenuhan audit sistem manajemen K3 dengan kategori memuaskan 92,77% dan bendera emas serta sertifikat OHSAS 18001 2007. Pencapaian zero accident. Kemudian sarana yang disediakan. Dalam menyediakan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Pertama, penyediakan fasilitas olahraga, menyediakan klinik perusahaan dengan dokter dan perawatan yang telah memiliki sertifikat Hiperkes. Kemudian menyediakan tempat ibadah, tempat makan, loker, tempat istirahat, dan toilet sesuai kebutuhan karyawan. Memasang rambu-rambu, leaflet, dan spanduk-spanduk K3 di tempat-tempat yang strategis dan dapat dilihat serta diperhatikan oleh semua pihak. Menyediakan kotak P3K di masing-masing departemen dalam upaya penolongan pertama pada kecelakaan. Dan menyediakan fasilitas-fasilitas kondisi darurat dalam upaya penyelamatan dan evakuasi karyawan dari bahaya kecelakaan kerja, kebakaran, gempa bumi, dan lain-lain, dengan menyediakan sistem pemadam kebakaran dan peralatan pemadam kebakaran, hydrant, AVAR, sprinkler, maupun CO2 sistem. Arah evakuasi dan titik kumpul evakuasi, tandu, dan mobil untuk kondisi darurat.
Ini merupakan sarana yang disediakan oleh PT HPM. Kemudian ada soft lini manajerial dan pelaksana. Pendekatan baru digunakan pada saat melakukan manajemen risiko untuk memastikan sistemnya cukup untuk dapat berjalan sesuai yang dipersyaratkan. Pertama, identifikasi potensi, bahaya, aspek, atau persyaratan lainnya. Kedua, menilai risiko atau evaluasi kontrol. Kemudian memperkenalkan atau menambahkan pengendalian risiko yang baru. Dan terakhir, tujuannya untuk menghindari kecelakaan ataupun temuan. Sistem manajemen terdiri struktur organisasi, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, kemudian sumber daya. Untuk menetapkan, menerapkan, mengelola, mengarahkan, memfasilitasi, dan mengendalikan. Ya, berikut merupakan safety, health, quality, environment, yang mana di sini sistem manajemen K3 ada logonya, berikut logonya, dan ISO 9001 banding 2008, logonya ini, dan berikut peraturan-peraturannya dan audit-auditnya. Ini PT Honda Prospek Motor telah menerapkan SMK 3 berdasarkan peraturan perundang-undangan nomor 50 tahun 2012. Baik, terima kasih untuk presentasi kali ini yang dibawakan oleh kelompok 1 kelas TI 20B. Saya Dimas Julianto dan saya Muhammad Rizky Oktavian. Mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam presentasi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.